Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Ilma Nafi'ah, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai fikih mawaris, yaitu pembagian ahli waris. Yang pertama dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sudah ditetapkan menurut bagiannya masing-masing. Selanjutnya yaitu dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain, yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jadi misalnya bagian anak laki-laki yaitu 200.000, maka untuk perempuan mendapatkan 100.000. Jadi untuk bagian dua anak perempuan itu sama dengan satu anak laki-laki. Yang selanjutnya, fa'in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, yang artinya jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi kita isi di sini anak perempuan yaitu bagiannya 2/3. Yang selanjutnya, wa in kanat wahidatan falahan nisf, yang artinya jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Kita isi lagi di sini. Anak perempuan mendapatkan setengah. Yang berikutnya, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad, yang artinya untuk kedua orang tua bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Maka kita isikan di sini yaitu ibu mendapatkan 1/6
dan ayah juga mendapatkan 1/6. Kemudian kita lanjutkan lagi. Fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth. Kemudian jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Nah, di sini ibu mendapatkan bagian 1/3. Akan tetapi untuk ayah tidak dijelaskan, sehingga ayah berpotensi mendapatkan asobah. Kemudian yang selanjutnya yaitu fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, yang artinya jika dia yang meninggal mempunyai saudara, ibunya mendapatkan 1/6. Sudah dituliskan 1/6. Kemudian mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariyadatan minallah innallaha kana aliman hakima, yang artinya warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dilunasi hutangnya. Jadi pembagian warisan itu dilaksanakan setelah hutang dan wasiat si mayit sudah dilunasi. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian kita lanjut pada Quran surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak, yang artinya bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, dan jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Maka di sini suami mendapatkan 2 potensi, yaitu mendapatkan 1/2 dan 1/4. Yang selanjutnya mim ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyah
min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn, yang artinya bagi mereka para istri seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri seperdelapan dari harta yang telah kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutangmu. Maka seorang istri berpotensi mendapatkan seperempat dan seperdelapan. Kemudian yang selanjutnya, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus, yang artinya jika seseorang yang meninggal itu baik laki-laki maupun perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapatkan seperenam harta. Maka kita isikan di sini yaitu seperenam. Kemudian yang selanjutnya, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus, yang artinya akan tetapi jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Maka jika saudaranya lebih dari satu orang mendapatkan bagian sepertiga. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghayra mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim, yang artinya setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Kemudian untuk bagian anak laki-laki, yaitu mengacu pada yang sebelumnya, bahwasanya anak laki-laki itu mendapatkan asobah, dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki yaitu bagiannya sama dengan anak perempuan, yaitu mendapatkan 2/3 dan juga setengah. Kemudian yang selanjutnya kita buka Quran surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Apa itu kalalah? Yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah yaitu jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan. Bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Maka kita isi saudara perempuan
mendapatkan bagian 1/2. Kemudian yang selanjutnya untuk saudara laki-laki, adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Nah, kemudian untuk saudara laki-laki yaitu mendapatkan asobah. Kemudian akan tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, bagi keduanya mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Maka di sini diisi yaitu 2/3 di saudari kandung perempuan 2/3. Kemudian saudara laki-laki seayah mendapatkan asobah juga, dan saudari seayah bagiannya sama, yaitu mendapatkan 1/2 dan 2/3. Maka dari itu yang selanjutnya yaitu jika mereka ahli waris itu terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan. Allah telah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi untuk bagian-bagian ini yaitu perempuan dan laki-laki adalah 2/1. Untuk yang selanjutnya kita membuka kitab Bulughul Maram. Di dalam kitab Bulughul Maram ini yaitu pada bab faraid atau warisan, hadis yang ke-975 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, yang tadi sudah beberapa disebutkan. Kemudian selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Jadi untuk laki-laki bagiannya yaitu mendapatkan asobah. Yang pertama ada anak laki-laki, bagiannya asobah. Kemudian cucu laki-laki, bagiannya asobah. Saudara kandung laki-laki, bagiannya asobah. Kemudian anak saudara kandung laki-laki mendapatkan asobah. Kemudian saudara seayah mendapatkan asobah. Anak saudara seayah juga mendapatkan asobah. Kemudian ayah juga mendapatkan asobah. Kemudian anak laki-laki paman kandung mendapatkan asobah. Kemudian paman kandung juga mendapatkan asobah. Kemudian paman seayah juga mendapatkan asobah. Kemudian anak laki-laki paman seayah juga mendapatkan asobah. Kemudian saudara kandung laki-laki juga mendapatkan asobah. Dan yang terakhir kakek juga mendapatkan asobah. Kemudian hadis nomor 977
yang berbunyi wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu fi binti wa binti ibni wa ukhti qada an-nabiyyu lil ibnati an-nisf wali ibnati ibni sudus takmilata sulusain wa ma baqiya fali ukhti. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk anak perempuan setengah dan cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, jumlahnya 2/3. Maka di sini cucu perempuan mendapatkan bagian lagi, yaitu potensi bagian, yaitu 1/6. Untuk anak perempuan sudah sesuai dengan Anisa ayat tadi, yaitu 1/2. Kemudian untuk cucu perempuan mendapatkan potensi bagian lagi, yaitu 1/6. Dan pada hadis nomor 979 berbunyi wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibni mata fama li min mirasihi. Siapakah di sini? Yaitu dari Imam bin Husain radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia, berapa bagianku dari harta peninggalannya? Maka beliau menjawab, kamu memperoleh 1/6. Maka di sini bagian kakek yaitu mendapatkan 1/6. Nah, untuk bagian nenek kita lanjut pada hadis nomor 980. Yang selanjutnya yaitu pada hadis nomor 980 yang berbunyi wa an ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'al lil jaddati sudus. Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagian 1/6 untuk nenek. Maka di sini nenek dari ibu maupun dari ayah yaitu mendapatkan bagian 1/6 di sini. Kemudian untuk bagian ayah dan kakek ada bagian tertentu bahwasanya pada situasi tertentu ayah dan kakek itu mendapatkan 1/6 plus asobah. Alhamdulillah, pembagian ahli waris sudah kita penuhi seluruhnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya jika masih terdapat banyak kesalahan dalam menjelaskan pembagian ahli waris ini. Semoga dapat bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.